Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang kecil dan juga nikmat yang besar. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, salawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang setia mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Suwar min Hayati At-Tabi'in, ya, beliau mengisahkan terlebih dahulu tentang ayah beliau, ayah dari Muhammad bin Sirin. Ayah beliau bernama Sirin, ya, rahimahullahu ta'ala. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, azama Sirin ala yastakmila syatra dinihi ba'da an harrara Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu raqabatahu wa ba'da an ghadat hirfatuhu tudirru alaihi ribha al-wafira wal faqad kana nahasan mahiran yutqinu sina'atal qudur. Ketika Sirin, yakni azama, berhasrat, berkeinginan kuat untuk menyempurnakan separuh agamanya setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu memerdekakan beliau yang sebelumnya sebagai budak dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, yang mana sebelumnya beliau bekerja dengan sangat tekun dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan mendapatkan kebaikan yang begitu luas. Fakana nahasan mahiran yutqinu sina'atul qudur. Beliau sangat pandai dalam membuat besi, sehingga besi tersebut dijadikan sebagai qudur, tempat untuk masak, mungkin periuk, panci dan alat-alat dapur lainnya. Wa qad waqa ikhtiyaruhu ala maulatin li amiril mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tud'a Safiyyata litakuna zaujatan lahu. Lalu jatuhlah pilihan beliau kepada mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang khalifah waktu itu. Adapun wanita ini dijuluki atau namanya Sofiyah, ya, Sofiyah. Dan Sirin ingin meminang Sofiyah sebagai istri beliau. Karena Sofiyah tu jariyatan fi bawakiri syababi wadi'atul wajhi dhakiyatal fuadi karimatal syama'ili nabilatal khasaili muhabbabatan ila kulli man arafaha min nisa'il Madinah. Subhanallah. Adapun Sofia, jemaah kaum muslimin,
seorang wanita yang ceria wajahnya, dan juga yakni seorang yang bagus rupawan, dan juga mulia hatinya, dan juga mulia perangainya, ya, dan dicintai oleh orang-orang yang mengenalnya dari wanita-wanita kota Madinah. Mengapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Semua sahabat Rasulullah, ya, kebanyakan mereka memiliki budak. Ya, mereka semuanya memuliakan budak. Ya, mereka memuliakan budak, memberikan makanan, pakaian selayaknya. Ya, bahkan membimbing mereka, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Sirin melamar mantan budaknya Sofia, Abu Bakar As-Siddiq tidak serta-merta langsung menerimanya. Beliau yakni cek dulu, mencari tahu tentang adab dan akhlaknya Sirin ini. Fa subhanallah, ya. Wa kana ashaddan nisa'i hubban laha zaujat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala siyama as-sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha. Adapun Sofia ini wanita yang sangat dicinta oleh istri-istri Rasulullah, ya. Terlebih-lebih yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taqaddama Sirin ila Amirul Mukminin Umar ibn Khattab fa khataba minhu maulatahu Safiyah. Maka mulailah Sirin datang melamar kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan meminangnya, ya, meminang budak beliau, mantan budaknya bernama Safiyah. Fabadara As-Siddiq radhiyallahu anhu ila al-bahthi an dinil khatibi wa khuluqihi kama yubadir al-ab asy-syafiqul hani lil bahthi an hali khatibi bintihi. Fa subhanallah. Maka Abu Bakar Siddiq pun bergegas mencari tahu agama tentang Sirin ini, ya, bagaimana agamanya, akhlaknya, adabnya, perangainya, sifatnya, sebagaimana layaknya seorang ayah mencari yakni calon menantunya bagi orang-orang meminang putrinya. Ya. Wala gharwa faqad kanat Safiyatu tahtallu min nafsi Abu Bakar As-Siddiq manzilatal waladi min abihi. Tidak heran jamaah kaum muslimin, Sofia di sisi Abu Bakar As-Siddiq bagaikan kedudukan ayah kepada anaknya, kepada putrinya. Thumma innaha ba'da dzalika kulli amanatun audahallahu fi unuqihi. Dan juga mantan budaknya ini termasuk amanah ya Allah titipkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Famada yastaqsi ahwal Sirin asad al-istiqsa'i wa tatabba'u siratahu adaqqa tatabbu'i. Maka Abu Bakar Siddiq pun betul-betul mencari keadaan, mencari tahu keadaan yakni dari Sirin ini, mengikuti, melihat yakni tentang kehidupan beliau dengan betul-betul yakni detail, bagaimana akhlaknya, ya, agamanya Sirin ini. Wa kana fi tuli'ati man sa'alahum Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Di antara orang yang ditanyakan oleh Abu Bakar Siddiq tentang adab dan akhlaknya Sirin, yakni Anas bin Malik, ya, mantan majikannya Sirin rahimahullahu taala. Anas bin Malik mengisahkan, ya, ketika ditanya oleh Abu Bakar Siddiq bagaimana adabnya, akhlaknya Sirin, agama beliau, maka berkata Anas bin Malik, zawijha minhu ya Amirul Mukminin wala takhsha 'alaiha ba'sa fama araftuhu illa sahihal din radiyal khuluq mafuratal muru'ah. Maka berkata Anas, wahai Amirul Mukminin, nikahkan Sofia dengan Sirin.
Jangan kamu takut tentang keadaannya. Dan sungguh aku mengenal betul tentang akhlaknya, tentang bagus agamanya, dan aku ridho tentang akhlaknya. Dan dia Sirin orang yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh benar ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kemuliaan orang-orang ya yang menikahi dengan orang-orang saleh ya, dan mendapatkan calon perempuan atau laki-laki orang saleh. Karena menikah jamaah kaum muslimin merupakan perkara yang dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan Nabi kita mengatakan, an-nikahu min sunnati, faman ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa zawwiju fa inni mukathirukum bikumul umam. Beliau mengatakan, wahai umatku, menikahlah sunnahku. Barang siapa tidak menikah, tidak mengamalkan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga kelak pada hari kiamat, karena banyak pengikutku, banyak umatku. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Walaqad tabatat asbabuhu bi asbabi mundu sabbahu Khalid ibn Walid fi ma'rakati Ainil Tamri ma'arba'ina ghulaman wa ja'a bihim ilal Madinah. Anas melanjutkan, sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, Sirin kedudukan dia di sisiku ya semasa dia remaja ya, dia tumbuh bersamaku semenjak Khalid ibn Walid yakni menawannya di perang Ainu Tamri, Ainu At-Tamri, yaitu di kota Kufah ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sirin termasuk tawanan ya. Dan ketika di kota Madinah, dia sebagai budaknya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Sirin min nasibi, Masya Allah, berkata Anas bin Malik, fa kana Sirin min nasibi wa kuntu mahfudhan bihi. Adapun Sirin dia bagianku ya, dan aku sangat beruntung mendapatkan Sirin ya, sangat beruntung mendapatkan Sirin, seorang laki-laki yang beradab, berakhlak, bagus agamanya. Maka Abu Bakar Siddiq ketika mendengar yakni pencerahan dari Anas bin Malik, wa wafaqas Siddiqu radhiyallahu anhu ala tazwiji Safiyah min Sirin. Akhirnya Abu Bakar pun menyetujui menikahkan Safiyah dengan Sirin. Wa azama ala ayyabarraha kama yabrul abu asy-syafiq ibnatahu al-athira fa aqama li amlakiha haflan qallama dhafirat bimithlihi fatatun min fatiyatil Madinah. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu, beliaulah yang mengadakan walimah ya, memberikan harta pernikahan, Masya Allah, menegakkan perayaan pernikahan untuk memuliakan Safiyah, mantan budaknya ini. Ini jamaah kaum muslimin bukan pertama kali sifat mulianya Abu Bakar Siddiq. Lihatlah di awal-awal dakwah, ketika sahabat Rasulullah disiksa, bahkan mau dibunuh. Lihatlah Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy, maka Abu Bakar As-Siddiq yakni membeli Bilal bin Rabah ya, dengan harta lumayan mahal ya, karena beliau yakin bahwasannya ya, menginfakkan harta untuk orang-orang yang saleh, untuk kaum mukminin, Allah Azza wa Jalla akan membalas yang lebih baik lagi. Faqad syahida imlakaha ta'ifatun kabiratun min kirami sahabah. Dan sungguh perayaan walimah disaksikan oleh banyak para sahabat-sahabat besar ya. Wa kana fihim 18 badriyan, di antaranya ada 18 orang sahabat ahli Badrin ikut perang Badar. Wa da'alaha katib wahyi Rasulullah Ubay bin Ka'ab, dan juga Abu Bakar mengundang
yakni penulis wahyunya Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa ammana ala du'ai al-hadirun, bahkan yakni diaminkan ya doanya oleh orang-orang yang hadir. Para sahabat mendoakan kebaikan kepada Sirin, untuk Sirin dan juga Sofiyah. Fa subhanallah. Wa tayyabatha wa zawajatha thalathun min ummahatil mu'minin ridwanullahi alaihinna hina zuffat ilaihi zawjiha. Masya Allah. Sofiyah ini dia pun dirias, dipercantik ya oleh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk suaminya. Ini jamaah kaum muslim menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh ya, bahkan wajib mengadakan perayaan walimah, undang kaum muslimin untuk menghadir pernikahan. Dan juga boleh kaum seorang calon suami, calon istri merias, mempercantik diri, memberikan wewangian, pakaian yang bagus, yang indah di hari pernikahan. Dan tentu jamaah kaum muslimin yang boleh melihat, para wanita juga. Dan tidak boleh kaum laki-laki melihat ya, atau berkumpul di tempatnya kaum wanita. Ini adab yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana min thamarati hadhihi az-zawaj al-mubarak an ruzqal abwani ghulaman ghadan ba'da iqdaini min az-zamani alaman min alami tabi'in wa rajulan min afdadil muslimina huwa Muhammad bin Sirin. Pernikahan inilah membuahkan keberkahan ya, membuahkan rezeki seorang anak yang nantinya sebagai pembesar tabi'in, laki-laki yang cerdas yang diaku oleh kaum muslimin, dialah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh. Akan muncul generasi-generasi mulia, pencinta agama Islam. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena ini janji Rasulullah SAW kepada kita semuanya, kepada orang tua. Dan barang siapa yang mengidam-idamkan, yang menginginkan anak dan cucunya orang-orang soleh, maka jagalah Allah. Jagalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya aku akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi ya, anak-anak kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa ya. Maka titip anak-anak kita dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah akan menjaga anak-anak kita dari fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, wulida fata'alau, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, fata'alau nabda qissata hayati hadha tabi'i al-jalil min awwaliha. Mari kita lihat seksama yakni kehidupan kisah tabi'in yang mulia ini, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Jadi mu'alif setelah mengisahkan tentang kisah ayah beliau yakni Sirin rahimahullahu ta'ala, sekarang mengisahkan tentang seorang tabi'in yang mulia yang bernama yakni Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Wulida Muhammad bin Sirin lisanataini baqiyata
min khilafati Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yakni Muhammad bin Sirin dilahirkan 2 tahun terakhir dari khalifah yakni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa rabbiya fi baitin yatadawwa'u al-wara'u wat-tuqa min kulli ruknin min arkanihi. Adapun Muhammad bin Sirin, beliau dibimbing, dibesarkan, dibina di sebuah rumah yang penuh dengan sifat wara', yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah dari sudut-sudut rumahnya. Walamma ayfa'a al-ghulamul al-aribul labib wajada Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam yazharu bil baqiyatil baqiyati min kirami sahabah wa kibari tabi'in min amsali Zaid bin Thabit wa Anas bin Malik wa Imran bin Husain wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Zubair wa Abi Hurairah. Maka ketika Muhammad bin Sirin masa usia remaja, beliau mendapati Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi dipenuhi oleh para sahabat Rasulullah yang tersisa. Dan juga beliau menemukan pembesar-pembesar tabi'in yang mulia. Beliau mendapati Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, dan juga Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Wa aqbala alaihim iqbal adh-dhami'i 'alal mawridil azbi. Beliau menyambut untuk mendapatkan ilmu, ya, bagi orang yang haus ketika mendapati air yang sejuk, air yang dingin. Ya subhanallah. Jemaah kaum muslimin, apakah ada kemuliaan melebihi kemuliaan mendapati sahabat-sahabat Rasulullah sekelas Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya, orang-orang yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah, bertemu Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah? Tentu ini sangat mulia jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa nahala min ilmihin bi kitabillah. Muhammad bin Sirin pemulai mengambil ilmu dari Al-Quran. Wa fikihim bidinillah, belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa riwayatihim li hadithi Rasulullah, mengambil riwayat hadis Rasulullah dari para sahabat Rasulullah. Ma af'ama aqlahu hikmatan wa ilman, sehingga beliau pun tumbuh subur dengan penuh hikmah dan juga ilmu. Wa atra'a nafsahu solahan wa hadiyan, sehingga jiwa beliau dipenuhi dengan kebaikan dan petunjuk. Thumma intaqalatil usratu ma'a fataha al-fadhi ila al-Basrah wa takhatha laha mautinan. Ketika beliau lama tinggal di kota Madinah, mendapatkan ilmu yang begitu mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah, dan sekarang pun beliau pindah bersama keluarga beliau ke kota Basrah, ke negeri Basrah, dan di sanalah beliau jadikan Basrah sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk menetap di sana. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kanatil Basratu yauma idzin madinatan syabatan bikra. Adapun kota Basrah waktu itu kota baru yang baru dibuka oleh kaum muslimin, ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat sejarah ke belakang tentang penaklukan kota Basrah dan kota-kota yakni yang lainnya di zaman yakni Umar ibn Khattab. Kaum muslimin menaklukkan beberapa wilayah seperti di Irak, seperti menaklukkan kota Kufa, kota Basra, dan juga kota Mesir oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia seperti Utbah bin Ghazwan dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas serta Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan kota Basra, ya,
ketika kaum muslimin menaklukkan kota Basra, mereka membangun peradaban, ya, menegakkan keadilan, ya, yang sebelum mendapatkan kezuliman. Dan ini jamaah kaum muslimin pelajaran penting bagi kita, bagi orang-orang yang belajar ilmu sejarah, ya, bahwasannya semua negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, baik negeri Mesir, Kufa, Basra, Persia, Romawi, ya, Al-Madain dan yang lainnya, ya, semua rakyatnya, penduduknya bahagia ketika negerinya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Contoh kecil jamaah kaum muslimin, negeri Mesir yang sebelumnya mereka dijajah, dikuasai oleh orang Romawi. Di antara kezuliman Romawi adalah mereka memaksa rakyat Mesir untuk membayar pajak, upeti. Bahkan orang yang mati pun juga, ya, wajib membayar pajak. Kalau tidak izinkan untuk dikuburkan. Sehingga Amr bin As dengan pasukannya, ya, atau ketika orang-orang Mesir mendengar kaum muslimin menaklukkan negeri Persia, ya, di perang Qadisiyah, di perang Al-Madain, dan juga di perang Nahwan, mereka tahu tentang sejarah kaum muslimin, negara yang adil, mencintai rakyatnya. Akhirnya orang Mesir pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenangkan kota Mesir untuk kaum muslimin. Ya. Akhirnya jamaah kaum muslimin, Islam pun meluas ke negeri Mesir, ke Basra dan juga Kufah. Ketika Kufah menjadi negeri Islam, bangun peradaban agama Islam, sehingga mereka mengenal tentang martabat kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kemerdekaan, tentang kehormatan manusia. Kapan? Ketika Islam masuk ke negeri mereka. Faqad ikhtataha al-muslimuna fi awakhir al-Faruq radhiyallahu anhu. Dan kota Basra ini dibangun oleh kaum muslimin di akhir-akhir Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa kanat tumathilu julla khasaisil ummatil islamiyyati fi dzalikal asr. Bahkan kota Basra ini merupakan kota istimewa, kota khusus bagi kaum muslimin, sebagai contoh untuk kota-kota yang lainnya. Wahya qaidatun askariyatun li juyusil muslimin al-ghaziyati fi sabilillah. Bahkan kota Basra sebagai basis pasukan kaum muslimin ketika menaklukkan negeri-negeri sekitarnya. Wa hiya markazun min marakizit ta'limil wa tawjihi lidakhilina fi dinillah min ahlil Iraq wa Faris. Dan juga kota Basra merupakan basis pusat pengajaran ilmu agama, ilmu Al-Quran, Masya Allah, dan pembinaan, ya, bagi orang-orang yang baru masuk agama Islam dari penduduk Irak dan juga penduduk Persia. Itulah agama Islam. Wahya suratun lil mustama' al-islami al-jadi alladhi yu'malu lidunyahu ka'annahu ya'ishu abada wa ya'malu li ukhrahu ka'annahu yamutu ghadan. Masya Allah. Kota Basra sebagai cerminan bagi masyarakat Islam yang giat untuk beramal dunia, seakan-akan mereka hidup selama-lamanya, dan beramal untuk akhirat seakan-akan mereka meninggal besok hari. Ya. Salaka Muhammad bin Sirin faihatil jadidah fil Basra, dan mulailah Muhammad bin Sirin menjalani hidup baru di kota Basra. Tariqaini mutawaziyaini mutawazinaini. Beliau tinggal di Basra, ya. Beliau menjalani di kota Basra dengan dua cara beliau lakukan, rahimahullah ta'ala, dengan penuh adil dan bijaksana. Yang pertama, faja'ala syatron min yaumihi lil ilmi wal ibadah. Beliau membagi separuh harinya untuk ilmu, untuk belajar ilmu dan juga untuk ibadah. Wa syatrul akhar, adapun separuh harinya lil kasbi wat tijarah, untuk usaha dan berdagang, untuk dunia. Baik, subhanallah.
Fakana idzan balaja al-fajru wa asraqatid dunya binuri rabbiha ghada ila al-masjidi al-basra yu'allimu wa yata'allamu. Ketika adapun kebiasaan beliau ketika tiba waktu yakni subuh, datang waktu subuh dan bumi dipenuhi dengan cahaya, maka beliau pun di waktu pagi mendatangi masjid di kota Basrah untuk belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Hatta idza irtafa'a an-naharu madha min al-masjid ila suqi yabi'u wa yashtari. Namun setelah pulang dari masjid, pulang dari belajar dan mengajarkan ilmu agama, beliau pun jual beli di pasar, pergi ke pasar membeli dan juga menjual. Fa idza ja'a al-lailu wa arkha 'ala al-kauni sudulahu saffa min mihrabi baitihi. Namun ketika malam datang, beliau tekun di mihrab rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhana 'ala ajza'il Qur'ani bisulbihi. Beliau menghayati Al-Qur'an juz demi juz, memenuhi ruang hatinya. Wa baka min khasyatir rahmani bidumu'i ainaihi wa qalbihi. Beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya memenuhi kedua matanya dan hatinya. Hatta yusfiqa alaihi ahluhu wa jiranuhu al-adawna lima yasma'una min nahibihi alladhi yuqatti'u nihatul qulub. Sehingga keluarganya, tetangganya merasa ibah, kasihan dengan tangis yang mereka dengar yang menyayat hati. Wa kana huwa yatufu bisuq fi an-nahar lil bai' wa syira la yufta'u yudhakkiru an-nasa bil akhirah wa yubassiruhum bid dunya. Adapun di pasar beliau menjual, membeli, namun tidak lupa beliau ingatkan manusia tentang akhirat, ya, dan menyadarkan mereka tentang dunia. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Muhammad bin Sirin, ya, orang yang saleh, yang berilmu, yang wara, yang bertakwa, ya, menjadikan harinya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama untuk belajar ilmu agama dan juga untuk ibadah. Dan yang kedua untuk mencari nafkah untuk dirinya, keluarganya, ya. Dan ini jamaah kaum muslim seharusnya bagi seorang muslim dan juga muslimah dimanapun anda berada, ya. Bagi hari-hari anda, bagi hari-hari kita, ya, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita, jangan sibuk dengan dunia. Sempatkan untuk baca Al-Quran, sempatkan untuk baca hadis Rasulullah, membaca buku-buku para ulama untuk menambah iman kita, mengisi hati-hati kita dengan kesucian kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bekerja, mencari nafkah dengan kejujuran, dengan amanah, agar hidup anda, hidup kita, ya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah kaum muslimin, bagi anda yang hidup di lingkungan yakni orang-orang soleh, mungkin di tempat pesantren, tempat pengajian, ya, maka jadikan itu semua untuk menambah iman kita, mengkaji ilmu agama, mempelajari ilmu agama agar mendapat raih kebahagiaan dunia dan juga di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana jemaah kaum muslimin, yakni banyak kisah yang dijalani oleh tabi'in yang mulia ini yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Lihatlah, wa kanat diqqatu fahmihi li asrarid din wa sihhatu nadratihi ila ma yahillu wa ma la yahillu tadfa'u ahyana ila ba'dil mawaqif allati tabdu gharibatan li uyunin nas. Di antara yakni diqtu fahmihi,
kejernihan pemahaman beliau li asrari din, tentang masalah agama, ya, tentang inti agama, wasihati nadratihi, dan tajamnya wawasan beliau tentang hal-hal yang halal dan tentang hal-hal yang tidak halal. Beliau sangat hati-hati ingatkan manusia di pasar tentang menjauhi hal-hal yang haram dan mengambil cukup hal-hal yang halal. Lihatlah rahimakumullah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Min dzalika, di antara kisah yang unik, anna rajulan idda alaihi kadhiban anna lahu fi dhimmatihi dirhamain. Ada seorang laki-laki, dia mengaku dengan pengakuan dusta, yakni dia mengatakan bahwasannya Muhammad bin Sirin pernah yakni hutang kepada dirinya dengan hutang 2 dirham. Ya. Dia mengaku bahwa Muhammad bin Sirin hutang 2 dirham kepadanya. Dan dia menagihnya kepada Muhammad bin Sirin. Wahai Muhammad bin Sirin, berikan utangmu. Ya, utangku 2 dirham, cuma 2 dirham jemaah kaum muslimin. Namun fa'aba ayu'tiyahu iyahuma. Ya. Namun ya, Ibnu Sirin enggan memberikan 2 dirham kepada laki-laki ini. Ya. Kalau kita berpikir, ya, apa sih beratnya cuma 2 dirham? Ibnu Sirin orang kaya, harta banyak. Ya. Dia seorang ulama. Ya. Kalau dia mau menjaga kemuliaan dirinya, berikan untuk menjaga tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya. Justru beliau enggan memberikan 2 dirham kepada laki-laki ini. Lalu laki-laki ini ketika yakni Ibnu Sirin menolak pemberian uangnya, dia berkata, "Atahlifu? Wahai Muhammad bin Sirin, apa aku harus sumpah? Ya. Aku harus bersumpah bahwa kamu betul-betul mengutang kepadaku?" Wa huwa yadhunnu annahu la yahlifu min ajli dirhamain. Ini Muhammad bin Sirin mengira laki-laki ini tidak mungkin bersumpah karena cuma 2 dirham, cuma dua dirham. Ya. Faqal, lalu berkata ini Ibnu Sirin, "Na'am, silakan kamu bersumpah." Fahalafa lahu, laki-laki ini pun bersumpah, "Demi Allah wahai Ibnu Sirin, kamu pernah menghutangiku, kamu pernah hutang kepadaku." Ya. Maka berkata manusia, ramai di pasar, ya. Orang-orang berkumpul mendatangi ulama ini, "Wahai bin Sirin, berikan saja. Cuma 2 dirham. Daripada nambah kemudian tercemar, terfitnah." Ya. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin, dengarkan jawaban Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, berkata manusia kepada Muhammad bin Sirin, "Ya Abu Bakrin, atahlifu ya min ajli dirhamain?" Ya. Apa engkau harus bersumpah untuk tidak memberikan kepadanya padahal cuma 2 dirham? Wa anta alladhi tarakta amsi 40 alfa dirhamin min syai'in rabaka mimma la yartabu fihi ahadun ghairuka. Padahal kamu kemari wahai Ibnu Sirin, kamu abaikan ya 40.000 dirham karena kamu ragu. Ya. Padahal tidak seorang pun meragukan kejujuranmu. Kamu tinggalkan semua karena keraguan. Padahal kamu yakin kamu jujur. Ini 40.000 dirham kamu tinggalkan. Ya. Faqal, "Na'am ahlifu." Ya, aku bersumpah. Fa inni uridu an utimahu haraman wa ana a'lamu anna haramun. Ya. Demi Allah, kata Ibnu Sirin, demi Allah aku tidak ingin, ya. Aku tidak ingin memberikan 2 dirham harta yang haram kepadanya. Dia makan harta yang haram. Aku mengetahui itu haram bagi dirinya. Fa subhanallah. Bagaimana kecintaan Ibnu Sirin kepada pemuda ini. Dia khawatir kalau dia bayar, maka laki-laki ini pun makan harta yang haram yang bukan miliknya, sehingga dia pun enggan memberikan 2 dirham kepada pemuda ini.
wa kana majlisu Ibnu Sirin majlisa khairin wa birin wa mau'izatin. Adapun majlisnya, tempat pengajiannya Ibnu Sirin, semua tempat kebaikan, ya, tempat kemuliaan dan tempat nasihat. Fa idza dzukira inda rajulun bi sayyi'atin badara wa dzakarahu bi ahsani ma ya'lamu min amrihi. Ketika beliau diingatkan, ya, tentang perbuatan yang jelek, beliau pun bergegas, ya, mengingat kebaikan, ya, dan mengetahui tentang kebaikan tersebut. Bal innahu sami'a ahadahum yasubul Hajjaj ba'da wafatihi wa aqba alaihi wa qala. Bahkan ketika ada orang mencela, menghina Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi setelah Hajjaj meninggal dunia, maka Ibnu Sirin mendatangi laki-laki ini dan berkata, "Sah ya ibnu akhi, tahan amarahmu wahai anak saudaraku." Ya, tidak ada orang mencela Hajjaj bin Yusuf ketika Hajjaj bin Yusuf telah meninggal dunia. Maka Ibnu Sirin menghampiri laki-laki ini dan menasihatinya, "Tahan amarahmu wahai anak saudaraku. Fa innal Hajjaja madha ila rabbih." Karena Hajjaj telah pergi menghadap Rabbnya. Wa innaka hina taqdumu ala Allahi bikulli jalla wa azza satajidu anna ahqara dhanbin irtakabat tahu fi dunya ashaddu ala nafsika min a'zami dhanbi istarahu al-Hajjaju. Sesungguhnya kamu, saat engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, ya, kamu akan mendapati, wahai fulan, dosa yang kecil yang kamu lakukan itu, ya, maka lebih kamu takuti daripada dosa besar yang diperbuat oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maksudnya apa jemaah kaum muslimin? Hajjaj bin Yusuf akan menanggung dosa beliau dan kamu akan menanggung dosamu. Ya. Wa alam, kata Ibnu Sirin menasihati laki-laki ini, wa alam ya ibnu akhi anna Allah jalla wa azza sawfa yuqtasu min al-Hajjaji liman zalamahum. Ketahuilah wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut pertanggungjawaban dari Hajjaj bin Yusuf atas kezaliman yang dia lakukan kepada manusia. Kama saqtussu 'alal Hajjaji mimman yadlimunahu. Sebagaimana Allah akan menuntut atas orang-orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf ketika beliau telah meninggal dunia kelak pada hari kiamat. Wa kan idza ja'a rajulun muwaddi'an li fi safar li tijaratin qala lahu. Dan di antara nasihat Ibnu Sirin, ya ibnu akhi ittaqillaha azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, watlub ma qudira laka min tariqi halal. Carilah apa yang ditakdirkan kepadamu dari harta yang halal, dan ketahuilah wa'lam annaka in tatlubhu min ghairi hillihi lam tusib akthar mimma qudira laka. Ketahuilah, jika engkau mendapatkan harta, mencari harta selain yang halal, engkau tidak akan mendapatkannya kecuali yang telah ditakdirkan untukmu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara kisah nasihat dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga kita semuanya, dan semoga kisah yang singkat ini menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan menambah amal soleh kita dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati usia kita, waktu kita, harta kita, dan juga keluarga kita semuanya. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.